Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Daperinkop dan UKM telah hadir bersama kita. Dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Fungsional Perdagangan Kementerian Republik Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BKSDM dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sarif sebagai analis kepegawaian ahli muda. Dan yang sama-sama kita hormati Kabak Organisasi dan juga dalam hal ini diwakili oleh Ibu Winda sebagai pelaksana analis Anjap, khususnya pelaksana teknis dan Bapak Ibu yang hadir dalam acara Zoom ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara verifikasi kebutuhan jabatan fungsional melalui Zoom. Dan selawat beriring salam kita ucapkan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara ini seperti biasa izinkan kami menyampaikan sedikit pantun, yaitu cikini ke gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Pagi ini kita berjumpa di kali yang kedua. Semoga lancar sampai di akhir acara. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Daperinkop UKM untuk memberikan arahan pada Bapak, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan. Selamat pagi, terima kasih Pak atas waktunya. Kemudian yang kita hormati Bapak dari BKPSDM Kabupaten Sunjung, kemudian bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sunjung. Selanjutnya peserta Zoom yang berbahagia. Pertama, sekali lagi kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita mohonkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta Zoom yang kami hormati, pada pagi menjelang ini kita melaksanakan Zoom meeting ini dalam rangka untuk koordinasi sekaligus nantinya pembahasan sehubungan dengan permohonan rekomendasi formasi ABK kebutuhan jabatan fungsional perdagangan yang sudah disampaikan melalui surat Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Sunjung pada 23 Juni 2023 yang lalu. Dalam hal ini direkomendasi memang Kabupaten Sunjung melalui surat Pak Sekda menyampaikan usulan untuk jabatan fungsional bidang perdagangan, khususnya kemeteorologian dengan jabatan penera keahlian pertama muda dan madya, kemudian penera keterampilan untuk tingkat terampil dan mahir, kemudian pengawas kemeteorologian pertama dan muda, kemudian yang terakhir pengamat tera untuk keahlian terampil dan mahir. Jadi ada 11 usulan untuk formasi ABK kebutuhan jabatan fungsional khususnya di bidang perdagangan dan terkhusus lagi di bidang kemeteorologian. Jadi atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami untuk Zoom meeting ini, kepada Bapak dan Ibu dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan, kami mengucapkan terima kasih
Demikian juga dengan Bapak dan Ibu dari BKPSDM dan bagian organisasi Sekdakap Kabupaten Sunjung. Mudah-mudahan acara kita pada pagi menjelang siang ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan maupun sasaran dilakukannya Zoom meeting ini juga nantinya akan dapat kita capai dengan baik. Kami kira sebagai pengantar ini yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada host atas perhatian, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan. Selanjutnya kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada tim verifikasi ABK, analisis beban kerja Kementerian Perdagangan RI. Kepada tim kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang kami terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindak di Kabupaten Sijunjung. Kemudian yang kami hormati Bapak perwakilan dari BKPSDM dan juga Bapak Ibu dari unit teknis untuk pelaksana teknis juga di lingkungan Kabupaten Sijunjung. Ya, senang sekali Pak, saya rasanya bisa bertemu kembali untuk melakukan kegiatan yang tertunda ya Pak ya. Sebetulnya kami sudah menunggu-nunggu pada kesempatan pagi ini. Jadi kalau mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kurniawan. Di sini saya kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua tim formasi dan kebutuhan pelatihan untuk jabatan fungsional di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan. Artinya di sini kami memang ditugaskan untuk melakukan verifikasi atas usulan-usulan seluruh kabupaten kota ataupun provinsi, di mana usulan tersebut tentunya berkaitan dengan kebutuhan jabatan fungsional bidang perdagangan. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita melakukan verifikasi secara teknis, saya rasa ada yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kami selaku Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan. Nah, mohon izin Pak Kadis, mungkin agak panjang waktunya Pak sebelum kita melakukan pelaksanaan kegiatan perhitungan ya Pak. Nanti untuk perhitungan bisa dihandle sama Mas Tri Pak. Jadi di sini saya bersama tim Pak, ada Mas Tri Mahar Zuardi, kemudian ada juga Mbak Nuha, dan juga Mbak Ana. Kami tim formasi dan kebutuhan pelatihan jabatan fungsional. Sebetulnya kami sudah menerima surat yang tertanggal 22 Desember kalau nggak salah 2022. Jadi pengusulan dari Kabupaten Sijunjung memang bisa kita katakan sudah lama ya Pak ya. Tapi sebagai informasi Pak, ketika tertanggal 2 Desember 2022 tersebut, mohon izin surat yang disampaikan itu belum belum lengkap gitu Pak kira-kira. Jadi data pendukung yang disampaikan untuk bisa mendapatkan formasi kebutuhan SDM atau formasi kebutuhan jabatan fungsional untuk si Junjung itu kami rasa masih kurang. Kemudian kami sudah berkoordinasi dan kami juga menyampaikan surat permintaan kelengkapan Pak. Jadi kita kalau nggak salah Desember pun juga bukan ke Puspin ya, no, ya. Waktu itu yang disampaikan kalau nggak salah ke teman di meteorologi, tapi kami terima surat itu pun juga sedikit terlambat, bukan di bulan Desember, tapi sudah masuk tahun 2023. Nah, kemudian kami layangkan surat dari Bukapusbin untuk permintaan kelengkapan dokumen di bulan Mei, Pak, di tanggal 29 tepatnya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita langsung segera tindak lanjuti. Ada usulan baru dari
Kabupaten Sijunjung melalui surat Pak Sekda yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tertanggal 23 Juni ini, sehingga dari situ kami langsung tindak lanjuti dalam bentuk rapat verifikasi. Waktu itu kita sudah mengirimkan surat undangannya dan kita sudah masuk ataupun sudah melaksanakan kegiatan rapat Zoom, Pak. Tapi mohon izin, sepertinya ketika pelaksanaan kegiatan tersebut kesiapan ya, kalau kami nilai sepertinya kesiapan dari teman-teman Sijunjung ini belum optimal, Pak, karena dalam hal perhitungan formasi kami tentunya satu membutuhkan kehadiran rekan-rekan pelaksana teknis, Pak, karena yang nanti akan kita verifikasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis yang ada di Kabupaten Sijunjung, khususnya untuk jabatan fungsional kemeteorologiannya, gitu, Pak. Nah, tapi sekarang sepertinya sudah lebih oke ya, Pak, ya, mohon izin. Jadi kita insya Allah setelah rapat verifikasi ini bisa menghasilkan dokumen rekomendasi formasi yang tentunya nanti akan diproses lebih lanjut oleh Kabupaten Sijunjung untuk bisa mendapatkan penetapan formasi dari Menteri PAN dan RB. Itu kira-kira, Pak. Nah, kemudian yang kedua, kami juga memang sengaja, Pak, di setiap rapat verifikasi APK ini kita selalu mencoba untuk menghadirkan rekan-rekan di BKPSDM ataupun di bagian organisasi, karena sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa berkaitan dengan jabatan fungsional, pembinaan jabatan fungsional ataupun karir jabatan fungsional, itu kan ada yang namanya pengangkatan dalam jabatan fungsional, kemudian juga ada perpindahan dalam jabatan fungsional, kemudian juga ada kenaikan jenjang, di mana untuk dapat menduduki jabatan fungsional tentunya dibutuhkan adanya formasi ataupun peta jabatannya, Pak. Nah, BKPSDM yang kami ketahui, baik di Kabupaten Sijunjung ataupun di pemerintah daerah yang lain, tentunya pasti mensyaratkan adanya penetapan formasi yang dikeluarkan oleh Menpan untuk bisa dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional apapun gitu, Pak, kira-kira ya, Pak, ya. Nah, oleh karena itu kami sebisa mungkin, Pak, secepat mungkin akan menindaklanjuti ketika usulan yang sudah disampaikan lengkap dan siap untuk dilakukan verifikasi. Dan selanjutnya sebagai informasi, Pak, setelah saya berharap sih paling tidak minggu depan sudah bisa diterbitkan, Pak, setelah rekomendasi, mohon maaf, setelah kita lakukan verifikasi rapat di siang ini, tentunya kita akan coba analisis kalau misalkan memang ada kekurangan data ataupun bukti dukung yang perlu disampaikan, kami akan tindak lanjuti kembali dan harapannya nanti kami targetkan minggu depan sudah bisa diterbitkan surat rekomendasinya, Pak. Nah, selanjutnya rekomendasi tersebut tentunya juga akan diproses oleh rekan-rekan di Kabupaten Sijunjung untuk menyampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan, Pak. Nah, kemudian ada pula yang perlu kami sampaikan yang lain, Pak, bahwa ketika kita mendapatkan surat dari Kabupaten Sijunjung, kami melihat untuk pengusulan hanya untuk saat ini ya, Pak, untuk saat ini di jabatan fungsional bidang kemeteorologian. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami selama ini laksanakan, Pak, atau kami alami di kabupaten kota, umumnya untuk rekan-rekan yang dulu menduduki jabatan struktural, khususnya di Dinas Perindak, itu umumnya melakukan penyetaraan jabatan di jabatan fungsional analis perdagangan. Nah, mohon izin, Pak, mohon konfirmasinya, apakah di Kabupaten Sijunjung ini ada juga yang menjabat sebagai jabatan fungsional analis perdagangan? Mungkin kita bisa diskusi di kesempatan ini dulu, Pak. Mohon izin untuk bisa kita dua arah dulu, Pak. Ya, jadi dari waktu pengalihan dulu
dari jabatan struktural ke fungsional, memang di kita ada 3 itu, termasuk penjamin mutu produk, kemudian yang kedua analis perdagangan, kemudian yang ketiga analis investasi dan pengamanan perdagangan. Oh iya. Cuman dari yang 3 ini, kemarin itu kan ada yang seharusnya jabatan fungsional ini tidak berada di kabupaten. Nah, seperti itu kalau tidak salah, dan itu memang kita sudah usulkan untuk disesuaikan, begitu Pak? Ya, baik Pak. Ya, saya ingat Pak, dulu waktu Ya. kami di Ditjen PKTN, Pak, saya sebelum di Puspin, kami di Ditjen PKTN pernah mendapatkan informasi Pak bahwa ada PMP, penjamin mutu produk di kabupaten kota gitu kan. Nah, kami memang tidak, awalnya kaget Pak, kenapa bisa terjadi gitu kan. IPP dan JFPMP ada di kabupaten kota, di mana jabatan fungsional itu adalah jabatan fungsional yang sifatnya tertutup Pak. Artinya hanya diampu oleh orang-orang di pusat Pak, di Kementerian Perdagangan. Nah, Direktorat Standar itu pun juga khususnya di situ Pak, penjamin mutu produk itu di situ. Hanya bukan di direktorat lain, tapi di Direktorat Standarisasi dan Penjamin dan Pengendalian Mutu gitu Pak ya. Nah, tapi mohon izin untuk diinformasikan juga Pak, terhadap kedua orang tadi Pak, pejabat fungsional anak, IPP dan PMP, ini kondisinya sekarang sudah beralihkah ke dalam jabatan fungsional analis perdagangan atau masih di jabatan fungsional yang ada? Masih di jabatan fungsional yang lama. Jadi gini Pak, Kementerian Dalam Negeri waktu itu sudah kami sampaikan Pak informasi hal-hal yang seperti itu Pak, ada yang salah kamar lah kalau saya sebut Ya. seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di Kemendagri sudah pernah melaksanakan ataupun memberikan edaran untuk dapat pengangkatan kembali Pak, untuk Ya. sesuai dengan jabatan fungsional yang seharusnya gitu kan kira-kira. Nah, apakah waktu itu ditindaklanjuti oleh Kabupaten Situjung Pak, atau seperti apa Pak? Kenapa sampai sekarang tuh masih di jabatan fungsional tersebut gitu Pak? Kalau dari kita, dari dinas, memang kita sudah sampaikan ke bagian organisasi untuk melakukan penyesuaian. Cuman tidak tahu juga sudah sampai di mana ininya prosesnya, atau apakah memang masih ada persyaratan lain yang dibutuhkan untuk itu. Mungkin sampai di situ Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Kadis, kebetulan di sini ada dari bagian organisasi ya yang hadir di rapat ini ya Pak? Iya. Dengan siapa ya? Bu Winda, betul? Yang Ibu Winda. Bu Winda, boleh diceritakan Bu gimana ya latar belakangnya Bu? Ataupun sampai sekarang teman-teman PMP dan analis IPP ini belum dipindahkan gitu loh Bu? Itu penyetaraan jabatan. Izin Bu Winda Kami jabatan penyetaraan. Izin Bu, mohon maaf di kami suaranya putus-putus. Bisa diulangi Bu? Halo ya Pak, maaf Pak sinyal. Ya, oke Bu. Ya, dulu kami menyetarakan jabatan itu jabatan pada Koperindak sesuai Pak. Ya. Maaf Pak sinyalin lagi. Ya, silakan dilanjutkan Bu. Iya, kami mengusulkan jabatan penjamin mutu produk dan itu disetujui oleh Kemendagri, tapi dalam proses perubahan belum kami itu usulkan kembali Pak.
Ya Bu, mohon izin menginformasikan bahwa tentunya rekan-rekan di bagian organisasi paham ya Bu ya untuk masalah jabatan fungsional lebih lanjut, bahwa ketika karir pejabat fungsional itu ditempatkan di suatu lokasi, satu dinas, itu kan pertama harus ada pekerjaan ya Bu ya. Misalnya ada pekerjaan dan juga ada jenjang karir ke depan gitu Bu. Nah, memang kita pun juga sebetulnya tidak bisa menyalahkan teman-teman di daerah atas pilihan untuk menduduki jabatan fungsional yang ada gitu kan. Karena memang yang kalau kita telusuri sebetulnya teman-teman dari daerah itu tentunya ketika mencoba untuk mengusulkan untuk di penyetaraannya berpedoman pada surat edaran dari Menpan ya. Di situ ada lampiran nama-nama jabatan fungsional yang dapat diambil untuk penyetaraan jabatan. Cuman ternyata di lampiran Permenpan tersebut ya menurut kami tidak sepenuhnya benar gitu Bu. Ya kan, karena nyatanya seperti itu. Akhirnya ada beberapa pejabat struktural yang disetarakan dalam jabatan fungsional yang sifatnya tertutup. Itu kan seperti PMP. Nah, oleh karena itu selanjutnya yang dilakukan adalah Kemendagri pun juga menyarankan ataupun memberikan edaran kembali ya Bu ya untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional yang sesuai gitu. Tapi seingat saya waktunya sudah habis gitu Bu. Yang sangat disayangkan seperti itu. Jadi artinya akhirnya teman-teman yang salah jurusan tadi tidak dapat dipindahkan secara otomatis, Ibu. Mohon izin. Nah, eh, karena tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa saat ini kedua orang tersebut masih dalam jabatan fungsional PMP dan IPP, maka saran dari kami, Bu, silakan untuk mohon izin Pak Kadis, silakan anggotanya untuk dapat dilakukan perpindahan jabatan melalui mekanisme perpindahan jabatan. Jadi kami selaku instansi pembina sedang membuka kesempatan kepada rekan-rekan ex pejabat struktural yang disetarakan yang memang masih dianggap jurusannya salah gitu Pak Kadis. Jadi kami tunggu suratnya Pak Kadis. Silahkan bersurat kepada kami untuk dapat mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan. Nah, uji kompetensi tersebut kami nilai berbeda dengan uji kompetensi secara regional karena memang kita coba sebut itu sebagai uji kompetensi khusus Pak, hukum khusus Ya. khusus untuk para pejabat fungsional yang hasil penyetaraan. Jadi nanti mekanisme pelaksanaan uji kompetensinya pun akan sedikit berbeda, hanya menggunakan portofolio, tapi tentunya kami harap untuk dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya pun dapat dipenuhi secara utuh gitu Pak Kadis. Ya. Ya, Nanti Kak. Mbak Nuha bisa Mbak Nuha di-share untuk informasinya. Kami ada surat yang ditujukan kepada para bidang yang dinas yang membidangi perdagangan, mohon untuk dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin Pak, karena ditargetkan kami laksanakan di bulan Oktober Pak, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan bulan Oktober ini rekan-rekan yang salah jurusan itu dipindahkan, mengikuti uji kompetensi, nanti kami targetkan sekitar bulan November sudah ada semacam surat keterangan kelulusannya Pak. Nah, Ya. ketika sudah ada surat keterangan lulus, nanti dapat diangkat dalam jabatan fungsional ya seperti analis perdagangan, Pak. Tapi tentunya balik lagi, Pak, sebelum Pak Kadis menempatkan atau memindahkan kedua pejabat fungsional tersebut ke dalam analis perdagangan, tentunya pun juga harus dilakukan pengusulan untuk formasi jabatan fungsional analis perdagangan, Pak. Gitu. Jadi kalau saat ini ada existingnya satu, terus kemudian yang ada berpotensi untuk masuk lagi ke analis perdagangan 2 di jenjang muda ya Pak ya, di jenjang muda 2, berarti secara akumulasi setidaknya Menjadi untuk 3 ya. pengusulan analis perdagangan ahli muda ada 3 Pak. Jadi nanti silakan untuk dapat ditindaklanjuti dan mohon izin barangkali untuk mekanismenya
untuk pengusulan ataupun perhitungan ABK kalau memang dikoordinasikan oleh bagian organisasi ataupun BKPSDM, silakan di lingkungan Kabupaten Sijunjung secara trilateral dilakukan rapat koordinasi untuk perhitungannya, Pak. Karena berdasarkan pengamatan kami di kabupaten kota biasanya seperti itu, Pak. Kalau untuk pelaksanaan perhitungan dikoordinasikan oleh BKPSDM ataupun bagian organisasi, namun memang untuk masalah teknisnya perhitungannya tentunya melibatkan rekan-rekan di dinas teknis gitu kira-kira Pak Kadis. Jadi kami saat ini sedang membuka kesempatan tersebut Pak untuk perpindahan jabatan. Selain perpindahan jabatan yang sifatnya khusus, kami pun juga sedang membuka kesempatan kepada rekan-rekan calon pejabat fungsional, khususnya bidang perdagangan, untuk dapat masuk bergabung ke dalam jabatan fungsional bidang perdagangan seperti analis perdagangan, pengawas perdagangan, dan yang lainnya, gitu Pak. Nah, seperti itu hal yang kedua yang kami sampaikan Pak. Terus yang ketiga Pak, berkaitan dengan penilaian angka kredit, Pak. Tadi Pak Kadis menyebutkan ada setidaknya satu Ya. pejabat fungsional analis perdagangan di lingkungan Dinas Perindak Kabupaten Sijunjung. Nah, pertanyaan kami, apakah yang bersangkutan sudah melakukan penilaian angka kredit untuk periode tahun 2022, Pak? Untuk 2022 belum, Pak. Nah, sayangnya sebetulnya kami sudah membuka kesempatan untuk penilaian angka kredit, Pak. Udah beberapa kali, sudah 3 periode, Pak, untuk penilaiannya. Terakhir itu kami tutup di 31 Juni, gitu, Pak. Di akhir Juni itu kita sudah tutup. Nah, tentunya kalau misalkan rekan-rekan di dinas itu ketinggalan untuk penilaian angka kredit, ya dampaknya mau tidak mau karirnya menjadi Dari setiap sudah? Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini internetnya kurang stabil. Oke. Jadi kami sarankan Pak untuk dapat lebih concern Pak untuk pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perindak Kabupaten Sijunjung, dan silakan untuk dapat follow Instagram kami Pak di Instagram Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, karena segala informasi yang berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional seperti penilaian angka kredit, seperti perpindahan uji kompetensi perpindahan jabatan, kemudian berkaitan dengan pelatihan, analisis kebutuhan pelatihan pun juga kami tampilkan di situ Pak secara update. Selain kami bersurat secara resmi, kami pun juga tuangkan uraian atau rangkuman dari surat tersebut di Instagram kami yang kami update Pak secara ya kami update Pak setiap kali ada informasi pasti kami update Pak. Jadi silakan teman-teman yang menduduki jabatan fungsional bidang perdagangan ataupun pelaksana yang membidangi kepegawaian ataupun organisasi untuk bisa join ataupun follow Instagram kami untuk dapat informasi lebih lanjut. Itu poin ketiga, Pak Kadis, mohon izin untuk yang perlu kami sampaikan. Jadi kita boleh Pak, kita buka sesi diskusi terlebih dahulu sebelum saya serahkan ke Pak atau Mas Tri untuk pelaksanaan verifikasi lanjutannya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Tadi memang ada beberapa hal mungkin yang perlu bagi kami untuk mendapatkan sebenarnya penegasan saja Pak. Seperti yang sudah disampaikan tadi terkait dengan poin 2. Khusus untuk poin 2 tadi, berarti yang harus kami tindak lanjuti tersebut menurut kami ada 2 tadi ya Pak, yang mendesak. Yang pertama pengusulan pejabat fungsional yang memang salah jabatan fungsionalnya yang kemarin. Ada 2, ini nanti akan segera kita surati Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
untuk dilakukan uji kompetensi khusus seperti yang disampaikan tadi Pak. Kemudian yang kedua juga tentu nanti kita akan menyampaikan permohonan rekomendasi untuk pembukaan formasi di analis perdagangan tersebut kalau memang di formasinya belum sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi. Karena sekarang ini ada satu, berarti ada dua lagi menjadi tiga. Nah, kalau formasi ini belum dibuka, tentu ini yang akan kita usulkan nanti, Pak. Jadi terkait dengan itu mungkin ada dua poin itu yang akan kita tindak lanjuti. Kemudian yang poin ketiga terkait dengan angka kredit. Sebenarnya setiap surat yang sudah disampaikan, khususnya dari Kementerian Perdagangan, kita juga sudah sampaikan ke pejabat fungsional dimaksud. Tetapi memang kemampuan atau pengetahuan untuk menyusun angka kredit ini mungkin yang perlu bagi pejabat fungsional kita, karena selama ini mereka struktural, tiba-tiba mereka menjadi fungsional. Jadi memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan pengetahuan mereka ini bagaimana untuk menyusun angka kredit dan lain-lain. Dan juga kita sudah koordinasi sebenarnya dengan pusat pelatihan yang dari Kementerian Perdagangan yang ada di Padang, Pak, untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pejabat fungsional kita ini. Jadi mungkin itu kondisi dari pejabat fungsional yang ada khususnya di bidang perdagangan kita, Pak. Kami kira itu, Pak, dua hal terkait dengan dua poin tadi. Ya, baik Pak Kadis, terima kasih Pak. Betul Pak, memang yang kami amati pun juga sama Pak, rekan-rekan di daerah, khususnya di kabupaten kota, kecenderungannya adalah mereka bukannya tidak mau ya Pak ya mengumpulkan angka kredit, tapi tidak tahu bagaimana caranya gitu kan. Sampai akhirnya ya waktu sudah terlewat, ya sudah akhirnya angus gitulah kira-kira. Tapi begini Pak, kami tentunya sebagai instansi pembina Pak, selalu mencoba untuk memberikan layanan terbaik Pak. Jadi ketika kita membuka kesempatan untuk penilaian angka kredit, kami pasti lakukan sosialisasinya, Pak. Nah, makanya Pak, kalau misalkan ada informasi-informasi berkaitan dengan tadi misalkan kita akan mengadakan sosialisasi apa, itu pasti kita tampilkan di Instagram, Pak. Jadi silakan Bapak Ibu pejabat fungsional untuk follow IG kami. Kalau ada informasi tersebut, silakan ikuti ketentuannya. Dan selain sosialisasi, kami pun juga mendedikasikan diri Pak, kami buka sesi khusus untuk dapat ngobrol lah Pak ya, bisa secara informal gitu kan. Kita punya layanan Selami Pak. Selami itu singkatan dari Selasa dan Kamis Pak. Jadi kami memang membuka kesempatan ataupun buka layanan untuk rekan-rekan pejabat fungsional bidang perdagangan dimanapun ya. Kapanpun ya enggak ya Pak ya, karena kapannya kan berarti sesuai jam kerja gitu lah Pak ya, sesuai dengan jam kerja kami buka layanan Selami Pak. Jadi silahkan daftarkan diri sendiri, bisa sendiri ataupun bisa berkelompok dengan teman-teman yang lain, misalkan tadi untuk bisa menilaikan angka kredit step by stepnya seperti apa, minta tolong untuk dapat dipandu. Nah silakan saja Pak mendaftarkan diri di layanan Selami itu Pak. Jadi khusus untuk hari Selasa dan Kamis, kita buka layanan apapun Pak berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional. Gitu Pak, penilaian angka kredit, kemudian uji kompetensi perpindahan jabatan.